Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky dari kampus STKIP Kusuma Negara, Jakarta. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat air. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, Kak Rizky yakin pasti teman-teman udah banyak tahu manfaat dari air. Air itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Selain berfungsi untuk bisa menghidupkan manusia, tapi air itu juga berfungsi untuk bisa menghidupkan tumbuhan, menghidupkan hewan. Bahkan air itu menjadi salah satu sarana untuk pembangkit listrik. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat air. Apa aja sih sifat-sifat air? Untuk teman-teman lebih tahu apa aja itu sifat-sifat air, boleh menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa menambah pembelajaran sifat-sifat air. Yang pertama adalah air bisa mengikuti wadahnya. Nah, di sini saya memakai media atau memakai alat, ada aqua, ada botol, dan ada juga air yang udah dicampurkan dengan pewarna. Oke. Dan ada satu lagi adalah mangkok. Oke teman-teman, di sini kita bisa ngeliatin sifat air yang pertama adalah mengikuti wadahnya. Yang pertama adalah air kita masukkan ke dalam aqua, dia akan membentuk seperti aqua gelas seperti ini. Yang kedua, kita memasukkan air ke tempat yang lebih lebar, dia akan mengikuti bentuk dari wadahnya itu juga. Yang ketiga adalah kita memasukkan air ke dalam botol, dan air itu juga mengikuti bentuk dari wadah. Di video pembelajaran sifat-sifat air yang kedua adalah air memiliki berat. Nah, di sini kita menggunakan alatnya ada timbangan untuk mengukur berat air. Kita menggunakan mangkok dan air yang sudah dicampurkan dengan pewarna. Nah, pertama kita letakkan mangkoknya, tapi jarum timbangan tidak berputar. Karena kenapa? Karena mangkok ini belum diisi air sehingga tidak memiliki berat. Nah, kemudian kita mengisi air ke dalam mangkoknya. Kita melihat apakah jarum timbangannya berputar. Iya, ternyata jarum timbangannya berputar mendekati angka 1. Jadi kesimpulannya sifat air yang kedua adalah air memiliki berat. Sifat air yang ketiga adalah di permukaan air yang tenang selalu datar. Oke, saya akan membuktikan. Di sini kita menggunakan media. Yang pertama adalah ada gelas, yang kedua sendok, dan ketiga adalah air yang sudah dicampurkan dengan pewarna. Langkah pertama adalah kita tuangkan airnya ke dalam gelas. Setelah itu kita mengaduk airnya. Nah, kita tunggu sebentar sehingga airnya tenang. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Ketika airnya sudah tenang, permukaan airnya datar. Oke, percobaan ketiga adalah ketika air tenang, permukaan airnya tenang, pasti dia akan datar. Sifat air yang keempat adalah air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Oke, pada pembuktian kali ini saya menggunakan pipa yang sudah dibelah, menggunakan mangkok, dan menggunakan air. Oke, boleh diperhatikan. Air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Bisa dibuktikan, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Di sifat air yang kelima adalah air dapat melarutkan beberapa hal. Yang pertama, di sini saya menggunakan garam, gula, dan tepung. Oke.
kita akan mencoba ya. Pertama, kita mencoba melarutkan air dengan menggunakan gula. Oke, dapat dibuktikan air dapat melarutkan gula. Di percobaan yang kedua, saya ingin melarutkan garam. Oke. Oke, dapat dibuktikan juga kalau air dapat melarutkan garam. Di percobaan yang ketiga, kita menggunakan tepung. Apakah air bisa melarutkan tepung? Kita lihat ya. Buktikan air juga dapat melarutkan tepung. Kesimpulannya, air dapat melarutkan beberapa zat. Oke teman-teman, sekarang kita nyampe di penghujung video. Teman-teman tadi udah menyimak apa aja sifat-sifat air. Ayo kita ulangi lagi. Sifat air yang pertama adalah air mengikuti wadahnya. Yang kedua adalah air memiliki berat. Yang ketiga adalah permukaan air yang datar selalu permukaan air yang tenang selalu datar. Yang keempat adalah air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dan yang kelima adalah air dapat melarutkan beberapa hal. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang kakak sampaikan di video pembelajaran kali ini jadi tambahan ilmu atau jadi bisa teman-teman terapkan ketika pembelajaran di rumah. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.